Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yulia Suprihatin, guru SMA Negeri 1 Jamlang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi trigonometri bagian yang kedua, yaitu tentang teorema khusus limit fungsi trigonometri. Materi ini adalah materi matematika peminatan di kelas 12 MIPA. Untuk teorema limit fungsi trigonometri khusus terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang memuat sins, dan yang kedua adalah memuat tangen. Pada teorema limit ini khusus untuk hanya berlaku untuk x mendekati 0. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari sin x dibagi x itu akan sama dengan limit x mendekati 0. Kita ubah posisinya, penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut, menjadi x per sin x itu akan bernilai 1. Dan yang kedua, limit x mendekati 0 yang melibatkan tangan, yaitu tangan x dibagi oleh x. Itu akan sama dengan limit x mendekati 0, x per tangan x, sama dengan 1. Berikut adalah beberapa pengembangan rumus pada limit fungsi trigonometri. Yang pertama tadi, yang melibatkan sinus x mendekati 0, limit x mendekati 0 dari x per sin x itu akan sama dengan limit x mendekati 0. Kita lihat di sini ada koefisien x-nya yaitu a dibagi sin dari koefisien sudutnya adalah a. Di sini x berarti akan sama dengan 1. Dan selanjutnya nomor 2 dengan konsep yang sama, 3, 4, dan ini nomor 5. Di sini kita lihat bedanya. Ada a di sini dan ini b. Dan untuk tangan juga sama, ini b. Maka hasilnya adalah a per b dengan melihat koefisien dari sudut dan variabel yang di bawahnya. Dan dibalik juga bisa. Nomor 6. Limit x mendekati 0 dari bx per sin ax itu akan sama dengan limit x mendekati 0 dari bx per tangan x, yaitu sama dengan b per a. Kita lihat di sini posisinya. Ini juga sama, ini b, ini a. Dan yang ketujuh, ini melibatkan tangan dan sinus, atau sinus dan tangan. Limit x mendekati 0 dari tangan ax per sin bx, itu akan sama dengan limit x mendekati 0 dari sin ax dibagi bx. Itu akan sama dengan a per b. Bisa lihat dari sini. Nah, inilah limit fungsi trigonometri khusus. Berikut adalah rumus-rumus pendukung yang kita butuhkan dalam menyelesaikan persoalan limit ini. Ini adalah rumus sudut rangkap cos 2 alfa. Itu ada 3 persamaan, yaitu cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang kedua adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa, dan yang ketiga adalah 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Untuk sinus sudut rangkap sin 2 alfa itu akan sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Berikutnya mari kita lihat contoh soal penggunaan limit fungsi trigonometri khusus ini. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin 3x dibagi 4x. Ini akan sama dengan kita tinggal melihat kondisi dari soal ini. Kita cek dulu x-nya mendekati 0, ada sin 9-nya, lalu di bawahnya juga penyebutnya ada fungsi dalam bentuk x-nya. Kita lihat di sini 3 sin 3x ini per 4x. Berarti ini akan sama dengan, kita lihat tinggal koefisiennya saja 3 per 4. Nomor 2. Limit x mendekati 0 dari, misalkan kita tukar 2x per sin-nya ada di bawah. Sin, misalkan sin 3x. Ini juga sama, akan bernilai, kita lihat koefisiennya saja 2 per 3. Lalu yang ketiga, limit x mendekati 0. Kita coba yang tangannya, misalkan tangan 6x dibagi dengan 3x. Ini akan sama dengan 6 per 3. 6 per 3 itu akan sama dengan berarti 2. Yang keempat, limit x mendekati 0. Kita ganti posisinya, misalkan di sini 10x
Penyebutnya dengan tangan 2x. Ini akan sama dengan 10 per 2. Ini akan sama dengan 5. Yang kelima, limit x mendekati 0. Kita buat di sini misalkan sin 3x. Di bawahnya juga misalkan memuat sin 7x. Maka ini akan sama dengan 3 per 7. 7 sama, yang 6 juga misalkan kita libatkan tangan dengan tangan 5x misalkan per tangan 2x. Maka ini akan sama dengan 5 per 2. Yang ketujuh, misalkan kombinasi dari sin dan tangan. Misalkan sin 10x dibagi tangan 3x. Ini juga sama, tinggal lihat koefisien dari sudutnya 10 per 3. Dan yang ke-8 misalkan limit x mendekati 0 dari misalkan di atasnya pembilangnya adalah tangan 7x, penyebutnya sin 4x. Maka ini akan sama dengan 7 per 4. Ini contoh soal yang sederhana tentang limit fungsi trigonometri khusus. Mari kita lihat contoh berikutnya. Kita punya limit x mendekati 0. Ini ada cosnya. Kita libatkan cos 2x. Nah ini tadi tidak ada cos ya, hanya berlaku pada sin dan tangan. Kalau kita melihat soal seperti ini, kita lihat awalnya dia adalah proses utamanya itu operasinya memuat ada perkalian, ada pembagian. Menurut teorema limit pada bagian pertama yang sudah kita pelajari, ini bisa kita pecah menjadi bentuk dua buah perkalian limitnya atau pembagian limitnya. Mari kita penggal, ini mengarah ke teorema limit fungsi trigonometrik khusus yang kita pelajari tadi. Kita lihat di sini ada pasangan sin x. Nah, dengan ini ya. Nah, ini bisa kita buat menjadi teorema limit khusus, karena ini juga x mendekati 0. Jadi kita pecah menjadi dua buah perkalian limitnya. Limit x mendekati 0 dari 2 cos 2x kali limit x mendekati 0 dari sin x per 3x. Ini akan sama dengan, nah, yang pertama yang ini, kita tinggal mensubstitusinya saja. Ya, dalam penyelesaian limit, langkahnya pertama adalah substitusi. Berarti ini akan sama dengan 2 cos 2 kali 0. Nah, yang ini kita gunakan teorema limit yang kita pelajari hari ini. Jadi memenuhi teorema limit fungsi khusus yang tadi x mendekati 0, ini ada sin x per 3x. Berarti akan sama dengan nanti 1 per 3. 1 itu dari koefisien sudutnya dan 3 dari ini. Kita lanjut. 2 kita turunkan. Cos 2 kali cos 0 itu adalah 1, nilainya 1. Dan dari 1 per 3. Berarti ini hasilnya 2 per 3. Nah, paham kan? Baik. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Silakan beri komentar di kolom komentar atau kalau kita akan membahas soal lainnya boleh silakan beri komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.